penting sholat harus saya lakukan. Tidak. Tetapi apa? Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita ini bisa melaksanakan sholat itu secara khusyuk. Dalam Al-Quran Al-Karim surat Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Apa artinya qad aflahal mu'minun? Beruntunglah orang-orang yang beriman. Sangat beruntunglah orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi shalatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat itu dengan khusyuk. Dengan khusyuk. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah apa sih makna dari khusyuk itu? Apa sih makna dari khusyuk itu? Nah, karena memang kita ini diperintahkan agar supaya kita melaksanakan ibadah sholat itu dengan khusyuk. Di dalam buku yang saya pegang, nanti monggo dibaca, bahwa arti kata khusyuk adalah hadirnya pikiran. Hadirnya pikiran dan hadirnya hati. Di pikiran kita, ya, kalau bahasa yang mudah dicerna itu, kita ini fokus. Jadi hadirnya pikiran, hadirnya hati. Karena apa? Karena kita ini pada hakikatnya sedang berhadapan dengan Zat yang menciptakan kita. Siapa? Allah Subhanahu. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, pada hakikatnya ketika kita sholat, pernah nggak ketika kita sholat itu kita bisa memandang atau melihat Allah? Pertanyaannya, pernah nggak kita bisa melihat Allah? Tidak. Ketika kita sholat terus, kita bisa melihat Allah yang sesungguhnya tidak. Jawabannya mesti tidak. Tetapi ketika kita sedang beribadah, ya, mari kita berusaha untuk menanamkan sikap ihsan. Nanti bisa dikaji di dalam kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis pilihan itu. Apa makna ihsan itu? Anta budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Teman-teman, artinya kamu direk antak budallah, engkau beribadah, kalian beribadah kepada Allah. Antak budallah ka'annaka tarahu, seakan-akan kita ini melihat Allah. Tadi kan saya tanya bapak-bapak dan ibu sekalian, kita melihat Allah, bisa melihat Allah enggak? Tidak. Tetapi apa? Ketika kita beribadah, kita harus mempunyai keyakinan ka'annaka tarahu, seakan-akan kita ini dihadapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa illam takun tara, kalaulah kalian, bila kalian tidak bisa melihat Allah, dan memang kita tidak bisa melihat wujud Allah Subhanahu wa ta'ala, yakinlah fa illam takun tara fa innahu yaraka. Kalau kalian tidak bisa melihat wujudnya Allah, yakinlah, pastilah bahwa Allah senantiasa melihat kita. Jadi di dalam sholat kita ini tentunya harus kita tanamkan bahwa kita ini sekarang, kita pada saat sholat itu sedang berhadapan dengan Allah.
Gampangnya begini, adik-adik santriwati itu misalnya pada suatu kesempatan akan bertemu dengan bupati, gubernur, menteri. Itu kira-kira apakah kamu pakai celana pendek, kemudian kaos? Kan tidak, ya enggak? Artinya ketika kita ingin bertemu dengan seorang pemimpin kabupaten, seorang bupati atau pemimpin wali kota, bahkan mungkin sekelas presiden atau raja sekalipun, pasti kita akan ngajeni, kalau bahasa Jawanya itu ngajeni. Kalau ngajeni itu diopatis lah. Mosok ketemu karo Pak Bupati katoan cekak, kemudian pakai singlet, kan tidak. Pasti kita akan memakai baju yang terbaik, yang bagus. Demikian juga kita ini ketika sholat itu akan berhadapan kepada bukan hanya raja, maharaja segalanya. Jadi kalau kita pengen ketemu bupati, nah Allah itu rajanya bupati, Allah itu rajanya gubernur, Allah itu rajanya menteri, Allah itu rajanya presiden. Lalu Allah itu bertemu dengan Allah, kemudian berhadapan dengan Allah, kemudian kita ini beribadah kepada Allah kok. Nah, bukan PDW itu kan sesuatu hal yang sangat naif. Maka ya tadi ketika kita melaksanakan ibadah sholat, maka kita harus fokus, kita harus khusyuk. Ya, tadi disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Hadir pikiran kita, hadir hati kita untuk menghadap siapa? Untuk menghadap Allah. Jangan sampai ketika kita sedang berhadapan dengan zat rajanya raja, rajanya presiden, rajanya manusia, ini kita pikirannya kemana-mana. Dan itu adalah sesuatu yang memang dihembus-hembuskan oleh setan. Nanti bisa dicetani ya, nanti di dalam hadis ya, hadisnya agak sedikit panjang, tetapi artinya saya bacakan. Nanti agar supaya kita ini lebih memahami apa itu khusyuk. Jika muadzin mengumandangkan azan tanda sholat, setan itu buru-buru untuk lari ke belakang. Mohon maaf dengan mengeluarkan tentu. Ya. Sehingga dia tidak mendengarkan. Jadi setan itu kalau mendengar kumandang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, makanya kita ini kan setiap langkah kita, setiap kegiatan kita, setiap perbuatan kita itu harus diawali dengan berdoa. Karena setan itu takut dengan doa. Nah, ketika memandang azan tadi, muadzin memandang azan, maka kemudian setan itu lari terbiri-biri ke belakang. Kemudian jika azan telah usai, dia kembali datang. Ketika iqamah dikumandangkan, ya, dia lari pergi ke belakang lagi. Dan jika iqamah telah usai, dia datang kembali. Ya. Lalu kemudian setan itu akan membisikkan di antara orang-orang yang sedang menunaikan sholat. Bagaimana membisikkannya? Ingatlah ini, ingatlah itu. Yang sebelum dia melaksanakan sholat, dia tidak pernah mengingatnya.
Sehingga orang yang sholat tersebut, orang yang sholat tersebut dia lupa sudah berapa rakaat dia telah menunaikan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, adik-adik santriwan santriwati, hadis ini mungkin kira-kira pernah nggak ketika kita sholat, ternyata setan itu membisikkan kepada kita, ingatlah ini, ingatlah ini. Ketika takbir Allahu Akbar, terlintas di pikiran kita, terlintas di dalam hati kita. Benar ya? Kunciku. Sebelumnya mungkin kan kuncinya hilang. Ya. Sebelumnya mungkin apalah? Dia lupa terhadap barang yang dia miliki itu, tapi ketika sholat itu lelap gitu. Tadi kunciku ini sholat. Oh tadi. Pernah nggak ketika kita sholat merasakan hal yang demikian? Pernah? Pernah ya? Sering Ustaz? Sering ya? Apalagi yang mungkin sekarang ini ya, ibu-ibu sudah masak di dapur ya, mau menyiapkan buka bersama seperti kita sekarang ini. Tapi kemudian waktu sholat maghrib itu lari ya, lari nutupi iwak, ya, iwak yang baru dimasak itu. Kemudian sholat Allahu Akbar, baru kemudian ingat, tadi saya sudah menutup makanan itu apa dulu, dedek terus digodol kucing. Ingat ini, ingat itu. Jadi ternyata bahwa setan itu juga menggoda manusia manakala kita sedang sholat. Bagaimana cara membisikkannya? Dia tadi ingat ini, ingat itu, sampai kemudian dia lupa berapa rakaat dia telah menunaikan sholat. Jadi karena elek-elek sembarang kalian tadi, dia lupa tadi. Jadi ketika dia melaksanakan menunaikan sholat maghrib, contoh misalnya, dia ini sudah mau akurat, urus kakean mungkin. Pernah mungkin kita terlintas sempat. Artinya apa di sini? Khusyuk, fokus, menghadirkan pikiran, menghadirkan hati untuk bagaimana kita menghadap Allah itu dengan khusyuk. Nah, ini penting. Karena apa? Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi santriwan santriwati yang saya cintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, awalu, jadi pertama yang diangkat dari umatku ini adalah kaum muslim. Jadi kita melaksanakan sholat itu belum tentu ya, kalau hanya saya menggugurkan kewajiban, sudah cukup. Bukan ini. Tetapi sholat pada hakikatnya adalah bagaimana kita melaksanakan sholat ini secara khusyuk, ya. Maka Al-Quran surat Al-Mu'minun tadi secara tegas, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dengan bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik santriwan santriwati yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan innal abda la yansarifu min sholati wa lam yaktub lahu minha illa nisfuha illa sulusuha illa rubu'uha illa khumusuha illa sudusuha illa subuha illa tumuruha illa tusbuha illa asyarha. Apa artinya? Sesungguhnya ketika seorang hamba selesai dari sholatnya, tidak ditulis baginya pahala sholatnya kecuali hanya setengah.
kecuali hanya sepertiga, kecuali hanya seperempat, kecuali hanya seperdelapan, kecuali hanya sepersembilan, kecuali hanya sepersepuluh. Jadi apa itu sholat tidak bisa atau jarang sekali sholat itu 100% khusyuk. Karena di dalam hadis ini disebutkan pahala sholat kita itu paling hanya setengah. Karena apa yang setengah tadi tidak khusyuk. Pahala sholat kita barangkali hanya sepertiga. Karena yang 2/3 tidak khusyuk. Pahala kita barangkali hanya seperempat. Karena yang 3/4 tidak khusyuk. Pahala kita hanya seperdelapan. Karena yang 7/8 tidak khusyuk dan seterusnya. Dan ternyata khusyuk itu angel. Kita ini khusyuk, apalagi khusyuk dari awal takbiratul ihram sampai kemudian akhir daripada salam, itu masya Allah. Makanya ketika kita sholat itu sekali lagi kita harus memperhatikan betul manakala kita sebelum melaksanakan sholat. Betul-betul harus perhatikan. Hatta pakaian sampai pakaian kita. Itu saya mau bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara dari semua. Kadang-kadang kan ada ya di antara kita ketika kita berjamaah sholat pakai baju, pakai pakaian itu kan ya ada tulisannya di belakang. Karena ya mungkin dulu bapak-bapak nalikone sholat jamaah, ikut ketemu karo wong atau orang yang kita itu sholat pakai baju yang bertuliskan, ada tulisannya juga. Tulisannya jangan mendatangi aku. Jadi awal itu sholat ya, di depan kita ini ada orang yang pakai baju dengan tulisan jangan mendatangi aku. Jadi awal itu sholat orang fokus, orang khusyuk. Tidak kemudian kita menghadirkan hati dan pikiran kita kepada Allah, tetapi apa yang kita perhatikan tulisan yang ada di depan. Mendatangi aku yuk. Atau tulisan-tulisan yang lain yang mengganggu kita. Atau barangkali mungkin pakai baju, ya sekarang kan kalau orang Jawa, orang Indonesia itu kan dengan baju batik, tapi mungkin motif yang apa misalnya burung garuda, ya. Atau mungkin motif apalah itu, banyak sekali. Jadi awal dewi sholat itu karena di depan kita itu melihat tulisan yang seperti tadi, kemudian melihat gambar burung. Jadi sholat itu terus malah eling manu, eling burung karena di depan kita di situ ada pakaiannya, motifnya dengan motif burung, motifnya mungkin dengan motif bunga, motifnya mungkin dengan motif cewek cantik, ya, tadi gambarnya dengan gambar. Jadi sih dibayangkan bukan kita membayangkan menghadirkan pikiran kita untuk fokus terhadap sholat, tetapi kita fokus terhadap gambar. Ya, makanya alangkah baiknya ketika kita sholat itu pakai baju yang tidak bercorak. Maksudnya tidak bercorak itu tidak mengganggu lagi. Ya misalnya bajunya batik, apalagi kemudian ada motif-motif burung, motif bunga, motif apa yang mudah mengganggu, atau mungkin kaos-kaos yang ada tulisannya. Karena anak-anak muda biasanya seperti adik ini yang masih muda ini, jadi kadang-kadang orang pakai baju tapi si orang tulisannya yang aneh-aneh gitu. Nah, begitu. Ya bukan tidak boleh, tetapi alangkah baiknya manakala ketika kita sholat, itu aja digo. Nek digo bareng larang. Nah, jadi kalau misalnya dipakai untuk olahraga silakan. Tapi kalau nek boleh sholat di tempat ibadah, jangan sekali-kali dipakai. Karena apa? Bisa mengganggu kekhusyuan kita, bisa mengganggu
fokus kita di dalam melaksanakan sholat. Bisa dipahami penjelasan saya. Jadi monggo khusyuk ini harus dihadirkan. Dan sekali lagi, ketika kita beribadah, kita ini bisa 100% khusyuk ini tidak, atau belum bisa. Nah bagaimana Pak? Ya, mari kita bersama-sama untuk menghadirkan pikiran kita, menghadirkan hati kita agar supaya kita bisa melaksanakan ibadah sholat itu dengan Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, adik-adik, jamaah sholat, jamaah pengajian menjelang buka yang sudah dimanjakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kok kita harus khusyuk? Karena pada hakikatnya sholat itu adalah pertemuan kita dengan Allah Subhanahu. Saya ulangi bahwa sholat itu adalah pertemuan kita dengan Allah Subhanahu. Di sehari minimal 5 kali kita ini berhadapan dengan rajanya raja, dan sholat ini adalah ibadah yang pertama kali besok di yaumil qiyamah itu dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadisnya nanti bisa dibaca. Inna awwala ma yuhasabu bihin nasu yaumal qiyamati min a'malihim as-shalah. Inna sakamane sesungguhnya awala yang pertama kali ma yuhasabu bihin nas, apa yang dihisab dari manusia yaumal qiyamati pada hari kiamat min a'malihim dari amal-amal mereka as-shalah. Jadi sholat ini adalah amal ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah tahun ini lagi terdirokan. Dan sebentar lagi ya. Jadi sholat itu adalah ibadah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala besok di hari kiamat. Maka mari kita perhatikan sholat kita. Mari kita perhatikan sholat adik-adik, santri, santriwan, santriwati semuanya. Jangan sampai apa? Sholat kita ini hanya sekedar yang penting menggugurkan kewajiban. Pemenang sholatnya nganggo aturan diri. Maksudnya nganggo aturan diri. Jadi sholat tidak pernah tepat waktu, tidak berjamaah, ya. Sholatnya kesusu, ya. Sholat berhadapan dengan Allah yang Maha Kuasa kok sholatnya koyok hilang, koyok bintang. Allah kita ini berhadapan dengan Allah, rajanya raja, maharaja segala-galanya kok sholat kok kaya wong bulan. Luar biasa. Ini hanya ada di Indonesia. Hanya ada di Indonesia. Kayaknya selain di Indonesia tidak ada. Jadi sholat yang 23 rakaat dalam waktu 7 menit itu sangat-sangat memprihatinkan. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, mari ya, sholat yang hanya ya paling lama itu ya, paling lama itu 10 menit. Paling lama itu 10 menit. Setiap kita melaksanakan sholat wajib itu minimal paling lama 10 menit. Bahkan mungkin tidak atau kurang dari 10 menit. Mari kita manfaatkan 10 menit itu untuk betul-betul takarruf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sia-siakan waktu yang 10 menit itu dengan sesuatu yang hanya sia-sia. Dengan itu saya mengingatkan saja kepada semuanya saja, mari sholat kita perbaiki, sholat kita kualitasnya kita tingkatkan, ya.
Mudah-mudahan dengan kita tingkatkan sholat kita, besok di hari kiamat, ketika kita dihadapkan Allah, ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sholat kita itu semuanya dalam kondisi sah. Demikian yang saya sampaikan. Karena kata Rasulullah kan, fa'adzilul fitra, untuk menyegerakan buka. Jadi kalau saya berpanjang-panjang nanti orang menyegerakan buka berarti tidak mengikuti sunnah Rasulullah. Itu saya cukupkan sekian, masih ada waktu 2 kali kalau tidak salah. Ini tanggal 10, pekan depan tanggal 17, pekan depannya itu tanggal 20. Jadi masih ada 2 kali pertemuan bersama kami. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.